Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kutipan ini masih merupakan kelanjutan dari kutipan yang lalu. Kalau yang lalu, minggu yang lalu, kita merenungkan tentang Yesus pokok anggur yang benar, dan kita ranting-rantingnya, bagaimana kita harus berbuah. Kita diminta untuk selalu menempel pada pokok anggur. Bersatu dengan Yesus akan membuat kita menghasilkan buah. Kutipan Injil hari ini yang diberikan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir sekali lagi mengulangi perintah baru, yaitu perintah kasih. Yesus mau menegaskan lagi bahwa persatuannya dengan Bapa dan persatuannya dengan para murid harus dilandasi dengan kasih. Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapa yang pertama-tama mengasihi Yesus, dan Yesus mengalami bagaimana kasih Bapa itu. Pengalaman kasih yang dimiliki oleh Yesus itulah yang kemudian dibagikan kepada kita, kepada para muridnya. Maka kalau kita merasakan dan mengalami kasih dari Yesus, kita sebetulnya merasakan dan mengalami kasih dari Allah Bapa. Karena apa yang dinyatakan Yesus kepada kita, asal usulnya, sumber utamanya adalah kasih Bapa. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan merasakan kasih Bapa yang sesungguhnya. Dan Yesus ingin pengalaman kasih itu kita wujudkan, kita bagikan kepada sesama, satu sama lain. Pada perjamuan terakhir, Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah baru. Seperti aku telah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi menjadi perwujudan kasih Yesus. Saling mengasihi juga menjadi perwujudan kasih Bapa. Maka dimanapun murid-murid Yesus berada, Yesus menghendaki agar ada kehidupan saling mengasihi. Ada relasi antar sesama yang saling mengasihi. Mungkin kita sudah mulai bosan dengan kata kasih atau dengan kata cinta, karena ternyata dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, saling mengasihi sesama manusia itu tidak mudah. Meskipun sederhana, tetapi tidak mudah.
Kalau kita hanya berhenti pada sulitnya mengasihi, maka kita lalu seringkali dibuat frustasi. Lebih baik seperti Yesus minggu yang lalu menegaskan, kalau kamu menempel pada pokok anggur yang benar, kamu akan menghasilkan buah. Nah, kita perlu menggarisbawahi buah-buah kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Apa saja? Banyak. Buah-buah kasih, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, semua hal yang positif yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, itu buah-buah kasih. Maka kalau kita menyadari buah-buah kasih itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada segala sesuatu yang lain, kita tidak akan mudah putus asa ketika kita harus berkorban demi buah-buah kasih itu. Dan itulah yang telah dilakukan Yesus. Yesus sampai mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabat. Untuk berkorban demi anak, kita tidak berpikir panjang. Untuk berkorban demi pasangan, kita tidak berpikir panjang. Untuk berkorban demi orang tua, kita akan cepat melakukannya. Tapi berkorban untuk sahabat yang tidak ada hubungan darah dengan kita, selain hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, pasti ini membutuhkan sungguh-sungguh keputusan yang besar. Di dalam Injil, sahabat ini seringkali disebut dengan sesama. Kita ingat kisah tentang orang yang dirampok dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Bagaimana orang Samaria menemukan orang yang dirampok itu sebagai sesama, sebagai sahabat. Tidak ada hubungan darah, tidak ada tanggung jawab, tetapi dia mencintai orang yang dirampok itu sebagai sesama, sebagai sahabat. Inilah yang diungkapkan oleh Yesus. Buah-buah cinta, buah-buah kasih dibagikan dan pasti menghasilkan sesuatu yang membahagiakan bagi yang menerima. Kalau kita menyadari betapa pentingnya cinta kasih, kita tidak akan memperhitungkan lagi pengorbanan apa yang harus kita buat demi kebahagiaan, demi kasih, demi buah-buah kasih. Yesus sendiri pada akhirnya memberi contoh dengan kematiannya di salib. Yesus menunjukkan kepada kita semua manusia bahwa Dia mengasihi kita seutuhnya. Dia mengasihi kita sampai tuntas. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan itulah buah-buah kasih, yaitu keselamatan, kebahagiaan, damai sejahtera, surga,
hidup kekal. Itulah buah-buah kasih. Marilah kita berpaut pada Yesus, menghasilkan buah-buah kebaikan, mewujudkan kasih yang telah dicontohkan oleh Yesus kepada kita, kasih yang sumbernya dari Bapa, diteruskan oleh Yesus kepada kita, dan kita diminta saling mengasihi sebagai sesama, sebagai sahabat, sehingga dunia menjadi tempat yang indah untuk kita semua. Selamat mewujudkan kasih di dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati.